Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Nindya Hayati dari kelas MIHB. Kali ini saya akan memaparkan terkait dengan politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Dimulai dari latar belakang Undang-Undang Cipta Kerja yang diinisiasikan oleh pemerintah sejak tahun 2017 ini, diinisiasikan dengan tujuan untuk memangkas persoalan birokrasi yang dianggap sebagai penghambat para investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Kemudian ditindaklanjuti tahun 2019 oleh Presiden Jokowi dengan memerintahkan membuat Omnibus Law dengan klausul yang pertama kali yaitu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Adapun yang menjadi landasan filosofis dari Undang-Undang Cipta Kerja bersumber pada konstitusi, tepatnya pada pasal 27 ayat 2 yang memberikan amanah bagi pemerintah ataupun negara untuk memenuhi hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan juga kehidupan yang layak, yang nantinya bertujuan untuk menciptakan dan juga mewujudkan cita dari konstitusi, yaitu masyarakat yang adil, makmur, secara merata, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja kali ini dianggap telah tepat dalam menjawab persoalan ekonomi sosial bangsa dengan pijakan dasar ideologis, normatif, konstitusional, dan juga pijakan moral. Namun, dinamika yang terjadi, Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap telah sempurna oleh pemerintah dan juga oleh pemerintah yang dilakukan dengan pendekatan Omnibus Law justru mendapatkan sorotan yang tajam dari berbagai unsur masyarakat yang berdampak ataupun berujung pada resistensi secara masif di berbagai daerah. Resistensi tersebut tidak hanya berangkat dari masyarakat sipil, tetapi juga dari para akademisi hukum yang berpengalaman dalam bidangnya. Sehingga dalam hal ini ada dua rumusan masalah yang saya angkat. Yang pertama adalah bagaimana problematika hukum dan fakta empiris dalam Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, dan yang kedua adalah bagaimana pola hubungan politik dan hukum Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Untuk menjawab persoalan yang pertama, yaitu terkait dengan fakta empiris yang berdampak pada problematika hukum, kita bisa melihat ke belakang terkait dengan perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan dengan metode Omnibus Law ini. Sejak awal diajukan dan juga direncanakan sudah mendapatkan penolakan dari masyarakat, aktivis, dan juga akademisi yang dianggap tidak dihiraukan oleh pemerintah dan juga badan pembentuk hukum, dalam hal ini DPR. Hal ini dipicu oleh beberapa fakta empirik yang berdampak pada munculnya problematika hukum. Di antaranya ada 6 poin yang saya cantumkan. Yang pertama terkait dengan Satgas. Satgas yang dibentuk sebagai langkah awal untuk menindaklanjuti Omnibus Law justru mayoritas diisi oleh para pengusaha dan juga diketahui oleh pengusaha. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan paling mendasar, di mana tidak sejalan dengan urgensi dibentuknya undang-undang ini yang diperuntukkan oleh dan untuk masyarakat. Sehingga ketika semuanya diisi oleh pengusaha, tentunya akan menimbulkan konflik kepentingan di dalamnya. Poin yang kedua adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri dari 76 undang-undang yang disatukan dan juga dibredel yang memiliki kewenangan hukum yang berbeda. Naskah akademik sebagai langkah utama atau langkah pertama dalam penyusunannya justru minim kajian empirik dengan jumlah referensi yang sangat sedikit dan juga tidak beragam. Dalam naskah akademik Undang-Undang Cipta Kerja hanya terdiri 9 buku, 5 jurnal, 1 tesis, 1 kamus, dan 12 website yang dianggap tidak mencerminkan kebutuhan dari naskah akademik yang berkualitas yang tidak cukup untuk 1000 halaman yang terdiri dari 76 undang-undang. Tentunya hal ini menjadi catatan menarik. Selain itu, naskah akademik tersebut juga disampaikan secara simultan bersamaan dengan draft undang-undang. Poin yang ketiga adalah bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini dianggap tidak transparan dan juga partisipatif. Hal ini kita bisa saksikan dan juga kita bisa lihat undang-undang tersebut dari awal dilakukannya penyusunan oleh badan pembentuk hukum yaitu DPR, sangat minim partisipasi masyarakat. Bisa tercermin dari rapat dengar pendapat umum, di mana banyak melibatkan unsur pengusaha di dalamnya. Selain itu, asas tujuan dari Undang-Undang Cipta Kerja yang menyasar pekerja, namun keterlibatan unsur pekerja justru tidak ada. Dalam RUDP hanya melibatkan unsur pengusaha. Itu
itu baru pada bidang ketenagakerjaan. Sementara Undang-Undang Cipta Kerja tersebut memiliki kurang lebih 10 kebijakan strategis yang tentunya melibatkan unsur masyarakat lain yang terdampak dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Poin kelima adalah draft RUU Cipta Kerja berubah-ubah dan tidak ada konsistensi. Tentu hal ini sangat tidak sehat jika kita lihat dalam standar prosedural dalam pembentukan suatu produk hukum. Dalam perjalanannya, Undang-Undang Cipta Kerja ataupun draft Undang-Undang Cipta Kerja mengalami kurang lebih 6 kali perubahan. Ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam pembentukan suatu produk hukum. Poin selanjutnya adalah sistematika penulisan Undang-Undang Cipta Kerja dianggap sulit untuk dibaca dan juga dimengerti. Poin keenam, Undang-Undang Cipta Kerja terdapat norma yang saling bertentangan dan melebihi kewenangan atau secara substansi masih ditemukan berbagai persoalan, bahkan pada setiap klaster kebijakan strategis yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga ketika kita membaca fakta empiris tersebut, kita dapat melihat secara sederhana dengan mengacu pada teori The Principle of Legality milik Fuller. Kita petakan bagaimana kualitas Undang-Undang Cipta Kerja tersebut, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana hukum harus diumumkan, dan mereka yang berkepentingan dengan aturan hukum tersebut harus mengetahui isi aturannya. Yang kedua, hukum harus dibentuk dengan konkret, dengan melihat peristiwa-peristiwa yang akan datang, bukan untuk kejadian-kejadian yang sudah lalu. Aturan hukum dapat dimengerti, dapat dibaca, sebab jika tidak demikian, orang tidak tahu apa yang dimaksud dalam hukum tersebut. Yang selanjutnya adalah aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, baik secara prinsipal ataupun bertentangan kewenangan dan juga normanya. Aturan hukum tidak boleh meletakkan beban persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang bersangkutan. Sehingga dapat dipahami bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak mencerminkan dengan baik prinsip-prinsip hukum umum dan khusus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Menjadi wajar apabila dikatakan Undang-Undang Cipta Kerja tidak memenuhi prinsip hukum dan dikatakan cacat secara formil ataupun material. Rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana pola interaksi antara politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja. Jika kita melihat pola interaksi dari Prof. Mahfud, maka melihat fakta empirik dan juga problematika Undang-Undang Cipta Kerja, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dominan di sini adalah bagaimana politik determinan terhadap hukum. Pola hubungan ini biasanya disebut sebagai desain, dalam arti bahwa pada faktanya baik produk normatif ataupun implementasi penegakan hukum itu sangat dipengaruhi dan menjadi dependen variabel atas politik. Padahal kita ketahui bahwa prosedur ataupun tata cara maupun penentuan isi dari suatu produk hukum yang hendak dibuat harus mencerminkan kehendak dari masyarakat itu sendiri. Untuk itulah, prosedur menjadi hal yang sangat penting dan wajib dilaksanakan dalam pembuatan produk hukum, yang seringkali disebut oleh Prof. Susi bahwa prosedur adalah jantungnya hukum. Penolakan masif oleh rakyat pada sejak tahap pengajuan dan juga perencanaan di DPR yang dilakukan dengan pendekatan Omnibus Law ini telah memberikan cerminan adanya kegagalan fungsi dari hukum, yaitu dalam menciptakan ketertiban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tahap awal proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, unsur politik lebih dominan dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Sebab apabila Badan Pembentuk Hukum di Indonesia masih menjadikan Undang-Undang Dasar ataupun Konstitusi sebagai cita politik hukum, maka seharusnya menempatkan rakyat sebagai unsur paling penting dalam memperhatikan daya guna dan juga daya laku suatu produk hukum itu sendiri. Masuk pada fokus bahasan terkait Undang-Undang Cipta Kerja, dapat kita lihat disusun dengan metode pendekatan Omnibus Law, terdiri dari 15 bab dan 186 pasal dengan 1187 halaman, mengatur kurang lebih 10 kebijakan strategis, terdiri dari 76 undang-undang, dan diundangkan pada tanggal 2 November 2020 oleh Presiden Jokowi.
Masuk pada pro kontra penyusunan draft Undang-Undang Cipta Kerja, ada 3 aspek yang menjadi pro kontra. Yang pertama adalah paradigma, prosedural, dan juga substansial. Pangkal perbedaan yang pertama adalah pangkal perbedaan paradigma, di mana kelompok pro berpendapat bahwa paradigma pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja ini telah sesuai dengan tujuan negara untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat melalui peningkatan ekosistem investasi yang dapat mengatasi kebutuhan lapangan pekerjaan. Sementara kelompok kontra berpendapat bahwa paradigma Undang Cipta Kerja bertolak belakang dari tujuan untuk memberikan kesejahteraan rakyat karena di dalamnya tidak termasuk perlindungan pekerja. Sementara pangkal perbedaan secara prosedural, kelompok pro berpendapat bahwa secara prosedural sudah sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan undang-undangan dengan memperhatikan asas-asas yang ada. Sementara kelompok kontra berpendapat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja terdapat banyak permasalahan krusial dalam pemenuhan aspek prosedural pembentukan undang-undang. Pangkal perbedaan substansi, kelompok pro berpendapat bahwa muatan substansi Undang-Undang Cipta Kerja disusun berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pada tiap bagian kebijakan strategis undang-undang tersebut. Sementara kelompok kontra berpendapat muatan substansi Undang-Undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan asas-asas dan tujuan yang menjadi dasar pembentukan undang-undang tersebut. Sehingga muncullah argumentasi dari kelompok pro, diantaranya adalah bahwa kelompok pro berpendapat saat ini perlu sebuah terobosan hukum yang dapat mendorong nilai investasi Indonesia, di mana pertumbuhan global yang saat ini telah melambat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, sehingga akan berpotensi tidak tercapainya percepatan ekonomi pada tahun 2045 yang telah menjadi visi bersama untuk Indonesia. Selanjutnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja sangat penting untuk disusun agar menjawab dan mengatasi permasalahan berusaha yang jika permasalahan tersebut tidak dapat teratasi, maka akan berdampak buruk terhadap perbaikan ekosistem investasi di tengah-tengah persaingan ekonomi dunia yang semakin kompetitif. Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengabaikan perlindungan pekerja, karena Undang-Undang Cipta Kerja disusun berdasarkan landasan filosofis, sosiologis, yuridis dengan tujuan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya adalah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat memerlukan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja. Namun dalam hal ini, terkait dengan hal tersebut, masyarakat atau pemerintah menghadapi berbagai masalah yang menghambat upaya yang dimaksud. Salah satunya adalah hiperregulasi, sehingga diperlukan omnibus law tersebut oleh kelompok yang pro. Untuk mengcounter dari argumentasi tim pro, argumentasi kelompok kontra justru menyatakan yang pertama, Undang-Undang Cipta Kerja terdapat permasalahan krusial secara paradigma, prosedural, ataupun aspek substantif, sehingga dikatakan bahwa telah cacat hukum secara material ataupun formil, bahwa menyadari adanya kebutuhan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mewujudkan pembangunan, maka kelompok kontra berpendapat hal tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan atau sustainable development yang justru tercermin dari Undang-Undang Cipta Kerja yang saat ini telah diundangkan. Yang ketiga adalah persoalan overregulasi dan juga overlapping yang terjadi pada pengaturan bidang terkait pembangunan dan investasi tidak akan terselesaikan karena Undang-Undang Cipta Kerja mengisyaratkan adanya sekitar 500 aturan turunan sehingga berpotensi melahirkan hiperregulasi yang kompleks. Selanjutnya adalah proses penyusunan legislasi yang menyangkut persoalan hajat hidup orang banyak perlu dengan kehati-hatian dan juga partisipatif, sehingga kelompok kontra memberikan saran untuk disusun kembali ataupun dilakukan legislative review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Selanjutnya adalah terdapat pelanggaran terhadap asas-asas dalam pembentukan peraturan undang-undangan. Setidaknya ada 2 asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Junto Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan undang-undangan dalam penyusunan Undang Cipta Kerja, yakni terkait dengan asas keterbukaan dan juga asas dapat dilaksanakan. Selanjutnya adalah pada setiap tujuan kebijakan strategis berpotensi menimbulkan persoalan hukum yang baru yang justru bertentangan dengan prinsip negara hukum dan menciptakan produk hukum yang berkualitas. Undang-Undang Cipta Kerja dianggap tidak mencerminkan realitas keadilan publik. Lalu siapa saja para pihak yang terlibat? Para pihak yang terlibat dari kelompok pro ada pemerintah yang didukung oleh pengusaha, swasta, dan juga Bank Dunia. Sementara pada pihak yang kontra ada NGO atau non-government organization dan juga ada para akademisi hukum, mahasiswa, dan juga buruh.
Lalu bagaimana perkembangannya saat ini? Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diundangkan sejak tanggal 2 November tahun 2020 mendapatkan respon di mana beberapa kelompok masyarakat sipil telah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Untuk itulah, melihat perkembangan saat ini, patut untuk kita menyaksikan bersama bahwa Undang-Undang Cipta Kerja harus dikawal sampai dengan implementasi di tengah masyarakat, di mana kita ketahui saat ini pemerintah sedang menyusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Semoga presentasi kali ini dapat menjawab terkait topik politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.